Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Edi Selalu di Hati. Hari ini saya khusus datang ke rumah sahabat saya yang sekarang sudah sukses. Menurut saya, siapa dia? Kita sambut Bapak Muhammad Siddiq. Alhamdulillah. Pak Siddiq saat ini masih anggota DPRD Kabupaten Grobogan ya? Saya anggota DPRD benar. Sejak kapan? 2 kali periode ini. Saya nyalon pertama kali 2014. Oke. Jadi kita kan bersahabat sejak 95 ya? Iya, 95 habis itu jarang ketemu. Tapi pada saat memorial kita bersahabat itu kan Pak Siddiq ini yang terkenal dengan istilah koyasi. Sebenarnya apa tuh itu koyasi? Ini biar rekan-rekan tahu. Ini kan kasusnya juga koyasi. Iya, ini kebetulan ini koyasi, tapi ini sepak bola. Jadi koyasi itu kumpulan teman-teman juga sih. Kumpulan teman-teman dari awal kumpulan teman-teman itu kita bikin koyasi itu singkatan dari koyasana, koyasi. Oh iya, koyasana. Itu koya itu kalau sekarang apa ya? Dewek itu ya? Ya sejenisnya itu, tapi kita bukan mau mendawai orang. Iya. Cuma istilahnya lebih ke membahagiakan orang lain dengan cara koya. Istilahnya ketika bahasa itu hiperbola lah dalam bahasanya, dilebih-lebihkan. Itu berarti tujuannya kan tujuan baik. Tujuan baik. Ini Pak Siddiq, kita nggak akan datang ke sini, nggak akan ngomong politik, tetapi saya dengar informasi ini kan Pak Siddiq jadi sukses beternak murai. Betul ya, murai. Nah itu kok bisa politikus kok punya hobi beternak murai, itu awalnya gimana? Jadi gini, dengan saya melihat kondisi di konstituen saya itu kan banyak pecinta burung. Sekarang ini banyak pecinta burung, banyak lomba-lomba burung. Jadi di situ nyangkut-nyangkut politik juga ini. Oh iya. Tapi dari ramainya pecinta burung, kita ikut nimbrung ke situ, suka pecinta burung itu. Jadi kita punya banyak teman. Jadi kalau untuk anggota DPR itu pas, karena dengan kita nyemplung atau ikutan lomba burung itu banyak dikenal, banyak temen juga. Jadi silaturahim lah intinya itu. Oke. Berarti itu kan sekaligus membangun emosional lah. Sekaligus sebagai trik apabila ingin menjadi DPR itu juga harus masuk ke dalam komunitas-komunitas kan gitu. Berarti teman rasa saudara kan gitu. Betul. Sudah berteman lama. Jadi kemudian gini Pak, dari tujuan awal tadi, sekarang ini sudah berapa tahun dari mencintai murai tadi sampai sekarang ini punya di belakang ini sampai punya berapa banyak ini, sudah berapa tahun berjalan, berapa tahun? Kalau murai, untuk peternak murai saya sebelum jadi dewan sudah peternak murai. Oh gitu. Jadi mulai dari situ saya kecil-kecilan lah. Pertama saya hanya 2 kandang, sekarang 13 kandang. 13 kandang. Jadi lebih, cuman yang karena lokasinya terbatas kita ada 2 tempat, yang satu di daerah Merapi. Oh gitu. Nah terus sekarang punya 13 kandang. 13 kandang yang di sini. Konsepnya Pak Siddiq itu berarti pembesaran atau peternakan, maksudnya apa itu ya, peternakan ya? Peternak ya Pak. Berarti 13 kandang itu ada perkawinan di situ, tiba-tiba pasang ya. Nah kemudian apakah ini pure hobi atau juga mengarah ke bisnis? Maksudnya dari hasil ini dijual atau hanya sekedar hobi kemudian diikutan lomba? Ya awalnya dari hobi itu, awalnya dari hobi, dan karena memang pasaran murai sampai saat ini bagus sekali dan banyak peminatnya, akhirnya nyemplung juga ke bisnis. Berarti ada transaksi jual beli gitu ya? Betul. Transaksi jual beli itu yang dijual itu sudah jadi atau ketika lahir sudah ada yang membeli? Jadi kita jualnya anakan umur minimal 1,5 bulan. Udah makan pur.
mandiri ya. makan mandiri, kita baru jual. Kalau masih anak-anak kecil saya tidak berani. Kisaran sampai berapa Pak kisaran yang kisaran ya paling rendah 2,5 juta. Wah, 2 juta. Berarti mahal murahnya itu tergantung indukan atau tergantung gimana itu? Kalau kok kecil kok bisa mahal segitu? Jadi kita kan indukannya juga ngambil yang kualitas. Jadi misal sering buat menang lomba, kita ternak, jadi gennya kan gen bagus. Terus Pak, untuk kejuaraan lomba-lomba apakah Pak Sidik ini juga ikut dalam lomba-lomba kejuaraan murah? Saya sering. Dulu sering, tapi sejak saya jadi anggota dewan ini karena memang keterbatasan waktu ya paling teman-teman atau anak buah saya yang berangkat. Kemudian untuk kategori lomba Pak, kategori lomba itu bagaimana dalam kejuaraan murah itu? Yang dinilai itu apakah passionnya, bentuk-bentuknya, keindahannya atau keconya, terus keconya sendiri itu bagaimana kategorinya? Jadi kalau lomba kicau ya, yang dinilai itu pertama kesehatan burung juga, kesehatan burung, terus dari kicauannya itu bukan hanya kicauan yang biasa murai kan sering menirukan lagu-lagu burung lain. Nah itu kalau yang dinilai itu biasanya yang punya masteran bagus itu yang seperti itu. Jadi durasi kicauan, terus kesehatan burung, termasuk ketenangan burung itu dalam kicau ya. Berarti kalau kicau tapi karo keroncalan itu berarti masuk ya. Atau karo jengking-jengking enggak main ya. Apalagi turun ke bawah sambil bunyi-bunyi lah itu enggak masuk. Oh, berarti kategorinya ya rumit juga, maksudnya enggak asal kicau tetapi juga perlu latihan lah, Soalnya aku punya teman sing suka berkicau, teman sing kakan ngoceh itu yuk malah gak ada nilainya gitu. Karena ngocehnya sak gon-gon kan gitu. Iya. Jadi gitu. Terus kemudian Pak, apakah hanya kicauan aja yang maksudnya ketika burung murai itu laku dijual? Apakah enggak ya sing keindahannya itu bagaimana? Jadi tidak hanya kicauan, sekarang ini banyak yang ternak mungkin ekor panjang, dari mungkin masuknya dari keindahan ya, termasuk warna. Jadi ada blorok ekstrim dada putih, nah itu termasuk yang sekarang banyak diburu. Ekor panjang sama mirip warna panda lah. Panda gitu, ada murai panda. Oke. Ya terus ini kalau sudah besar, pengalaman Pak Sidik ini kalau sudah besar tadi kan 1,5 bulan sudah laku 2 jutaan ya. Yeah. Kalau sudah besar itu sampai berapa? Pengalaman Pak Sidik jual burung paling mahal berapa? Ini yang kategori unik atau kategori untuk lomba? Nah, dua-duanya. Kalau unik berapa? Yeah, kalau untuk kategori lomba memang itu nggak ada patokan harga. Di transaksional itu di lapangan sering juara langsung meningkatkan harga gitu. Langsung meningkatkan harga. Paling pengalaman Pak Sidik paling pernah menjual sampai nilai berapa? Sampai nilai 60 juta. 60 juta ya. Itu waktu juara terus ditawar di situ gitu, 60 juta. Padahal modalnya hanya 5 juta ya. Ya mungkin cocok. Nah terus yang untuk kategori unik? Kategori unik Pak, saya kalau kecil itu saya pernah jual sepasang itu 25 juta. Jadi masih umur 2 bulan. Waduh. Sudah kelihatan uniknya 2 bulan itu? Sudah. Maksudnya bokongnya rada jendek memang pas sekali gimana? Gini, jadi kan kategori murai panda. Jadi cucuk itu kalau apa namanya? Cangar. Itu condong warnanya putih. Biasanya kan hitam tuh warnanya putih. Terus sini bulu dada, bulu sayap itu semuanya putih. Yang hitam cuma kepala. Jadi mirip panda itu. Oh iya mirip panda. Masuk ke warna. Wah, jadi pemirsa, ini ternyata ketika kita gali tentang murai, keuntungannya luar biasa. Tadi dicontohkan modal rano 5 juta,
bisa laku 60 juta. Bahkan ada yang sampai 600 tapi bukan punya saya. Oh, pernah ada kejadian laku 600 gitu ya? Ada. Wah. Ya 150 600 juta ada. Luar biasa, luar biasa. Terus Pak Sidik, Per bulan kira-kira? ya itu kan juga ada operasional Pak Sidik. Dengan sendiri kan sebagai DPR kan mesti juga ngantor, kemudian kadang kunker, kan dinas luar lah itu. Yang pertama untuk yang ngurusi itu, kemudian operasionalnya itu gimana? Yang jelas kita ada anak kandang, jadi yang ngerawat Ya. yang ngerawat. Oh namanya anak kandang ya. Kalau sepak bola anak gawang kan itu. Oh iya anak kandang. Iya 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 iya. Iya iya. Istilahnya anak kandang. Jadi anak kandang terus pakan, memang ya kita butuh biaya juga untuk membayar mereka. Tapi dari hasil penjualan anak tadi atau yang mungkin dewasa, kita masih untung lah kalau dihitung tiap bulannya. Terus untuk satu kandang tadi kan ada sepasang untuk. Ya. Itu yang sudah Bapak Sidik alami ini sudah mana bertelur netes saya bertenak sampai berapa kali? Beranak ya. Jadi tidak sama, tiap burung beda-beda, tiap kandang juga beda. Jadi kita sekali neteskan itu bisa ada yang 4, ada yang maksudnya kayak ayam juga ya, maksudnya telur dulu, telur 4 langsung diremi gitu. Biasanya kan bertelur, setelah 14 hari menetas. Itu ada yang yang netas 3, ada yang minimal 2 lah, minimal 2. Ada yang sampai 5 gitu. Terus durasi setelah netas itu dia bertelur lagi itu berapa bulan lagi? 10 hari sudah netas, bahkan ada yang 7 hari sudah bertelur lagi. Cepet ya, berarti sirkulasinya Ganti wae arwana ganti ki lho wae. tok berarti lah aku berarti arwanaku Ganti ki wae. ATM. ATM. Ganti ki wae lah wes. Tapi kita jangan terjebak pemirsa. Maksudnya ini yang enaknya. Orang itu punya punya hoki sendiri-sendiri ya punya. Ini Pak Sidik kebetulan hokinya karena saya juga jangankan burung, merawat burung saya sendiri ya berat kan gitu. Merawat burung banyak sekali. Sering main-main ya? Enggak kan gitu. Ini Pak Sidik, kemudian selain burung, Ya. apa ada peliharaan lain ini yang di lokasi ini? Jadi burung sini memang khusus burung ada itu, tapi ayam. Oh ayam, cuma enggak nganu ya, hanya dirawat gitu. Komersil hanya suka aja ngerawat. Semua ini yang ada ini murah semua Mas itu. Murah. Murah. Kalau yang kecil-kecil ini kan burung istilahnya kalau masteran. Jadi buat ngisi murah itu nanti. Jadi murah kan bisa meniripkan masteran burung-burung kecil itu kan. Ya. Oke Pak Sidik, ini biar saya juga paham, pemirsa rekan-rekan yang nonton channel kita ini juga lebih detail. Bisa nggak kita jalan-jalan terus nanti saya ditunjukkan yang jenis panda mana, itu jenis apa gitu ya. Siap. Iya. Oke, yuk kita yuk sana yuk. Dari barat ini. Nah ini anak-anak ini. Usia berapa nganu? Ini 2 bulan. 2 bulan. Nah, berarti udah mandiri ya 2 bulan ini ya? Ini sudah mandiri. Ya ini yang anakan panda. Oh. Ini sayapnya kan sudah keluar putih-putih ini kan. Congore putih juga itu. Congore putih. Itu udah sampai berapa itu? Nggak 2 bulan. Itu kemarin sudah ditawar 35. 35 juta? Iya betul. Itu mau ditaruh di sini 35 juta? Ada CCTV Pak. Oh iya, ini masih ada yang jaga juga. Iya oke. Terus Nah, ini kalau mau lihat indukannya ini di dalam sini. Ini semua sudah, ini panda juga? Bukan ya? Nah, sebagian. Bukan semua. Oke. Terus ini kandangnya. Ini yang sebagian. Nah, yang panda yang ini Pak. Nah, ini indukan panda. Iya, bisa dilihat. Nah, ini indukan panda saya. Oh, indukan panda. Ini sudah produksi berapa ekor ini? Ini sudah ya kemarin habis mabung ini produksinya sudah kemarin 4 kali. 4 kali ya. Beranak 4, 3, 4. Jadi berapa itu? Wah, 15 ya. Sudah 15 yang belum dijual masih?
Ini yang belum dijual tinggal 2 tadi. Oh, tinggal 2. Satunya rata-rata ya 30 25. Kalau biasanya yang cewek itu lebih mahal karena yang menurunkan gen. Cewek sampai berapa? Cewek sampai 15 bisa sampai 20. Oh, Kalau cowok ya minimal 10 lah. oke. Wah, mantap sekali ini. Kalau yang buat aduan yang kayak gini Oh, ini buat maksudnya aduan itu tarung atau nganu kicau? ya kicau lah. Oh, kicau. aduan kicau ya. Ini yang punya saya yang dulu sering juara itu. Tapi bukan yang laku 60 ya? Bukan, ini lain lagi. Itu kakinya ada merah-merah apa, Pak? Itu ring, Pak. Oh, ring. Jadi Tanda. kita tanda. Oh. Tanda peternak biasanya pakai ring. Ini juga sudah banyak ya? Maksudnya untuk sudah menghasilkan banyak ya? Lumayan ini. Lumayan. 15 juga ada? Sudah Ada. Sudah. Lebih. Ini semua berarti indukan semua? Pasangan semua ya? Pasangan. Ada berapa tadi? 15. Ini 13. Saya 13. kan yang ada 2 kandang, yang satu di daerah Barati itu. Ada 10, ini 13. 13. Jadi Oke. 23 kandang. Berarti yang ini jenisnya tadi yang pada hanya satu, yang lainnya kicau semua ini ya? Maksudnya Iya, betul. untuk kicau ya? Untuk kicau semua. Tapi yang paling kelas yang mana itu? Kelas yang semua? tadi, Pak. Oh, yang tadi ya? Oh ya? Yang tadi yang paling bagus. Ekor terpanjang? Ekor terpanjang saya bukan ditaruh di sini, yang di Berati. Ada 2 ekor panjang. Panjangnya sekitar 32. Pastol 32 cm itu dari bokong ya? Dari pantat? Betul. Wah, ya ngeri ya. Mentok. Jadi kalau di kandang bunder tuh sampai ke bawah gini. Langsrek. Terus kategori keindahan. Oke. Ini berarti yang di luar ini berarti anakan semua ya? Betul. Ada berapa kandang yang anakan ini, Pak? Kalau di sini ini ada 34-an lah. 34 kandang itu ya. Satu kandang satu kalau ini ya. Ada yang 2. Ada yang 2 ya. Berarti saudara ya yang 2 atau satu kelahiran biasanya. Tapi belum, ini sudah gennya putra-putrinya sudah bisa terbaca. Bisa terbaca. Kita sudah hafal. Berarti yang ini ada berapa ini? 15. Terus yang satu di 12. Oh, 12, sisanya di seberang sana itu ya. Sebelah sana itu ada Seberang sana. 12 sama yang atas itu 5. Oh, Sekitar 34. 34. Oke. Ya, Pak, duduk lagi, Pak, lah kesel lagi. Angel. Ya, nyampe. Pak Sidik, Gimana? ini kan kita tadi sudah muter-muter melihat di lapangan. Tadi yang diceritakan kan saya taunya itu kan kayak Seneng ya? wah senengnya aja, terus wah imajinasi saya kan wah ini jadi uang banyak. Saya yakin setiap usaha itu kan tetap ada suka duka. Nah, apakah Pak Sidik itu pernah merasakan dukanya ketika merawat atau beternak murai ini? Ada. Jadi saya punya pengalaman waktu penjodohan. Waktu penjodohan karena saking pengennya segera jodoh. Nah, itu burung saya masukkan. Nah, biasanya itu kalau belum klik laki sama perempuannya itu dibantai mati. Itu mati, perempuannya mati. Seharga berapa waktu itu? Ya macam-macam kita. Waktu mati yang mati itu loh. Ya ada yang 6 juta, ada yang 7 juta kan gitu. Terus lagi anakan itu kadang kita sudah mandiri, juga kadang kena penyakit itu juga sering mati. Jadi tidak segampang yang dilihat. Cuman kalau kita tekun bersih-bersih kandang atau apa, insya Allah itu penyakit itu bisa dihilangkan. Jadi kalau untuk mengatasi yang tadi duka perempuan dibantai itu, kita harus sabar menjodoh. Iya. Jangan langsung dimasukkan, tapi kita soundingkan dulu biar mereka pada nyaman, klik baru dimasukkan ke kandang. Oke, berarti kan intinya kan bisa seperti ini, kuncinya adalah pengalaman ya. Pengalaman itu kan pengalaman pahit ya, karena pengalaman pahit untuk menjadi lebih baik lagi. Betul. Ya. Berarti burung itu kan ya tidak kayak orang ya. Karena orang kan dijodohkan, kadang nggak kenal, itu kan tetap cocok itu di malam pertama itu, Mas. Kalau murai kayak manusia malah. Jadi cenderung, jadi kalau sudah klik itu mereka bisa
bisa jodoh. Jadi tapi manusia ini kadang nggak klik ya, nggak tok ya. Nah, itu kalau saya kan klik dulu baru. Oh iya. Pak. Soalnya ada temen nih akhir nubruk wae gak klik kan. Itu saya kurang tahu ya kan. Jadi pengalaman saya kan misalkan burung murainya yang laki itu cacat. Biasanya perempuan juga susah duduk ke. Jadi intinya kayak pilih-pilih itu. Jadi tidak langsung bisa klik, bahkan mungkin tidak bisa judul sama sekali walaupun udah bareng di kandang. Oke, berarti kan intinya kan saat ini benar apa yang saya dengar di luaran saya, Pak Siddiq ini di luar aktivitasnya sebagai anggota DPR juga sukses dalam beternak murai. Itu kan berarti benar karena Peter numpan manuk kan ini. Saya tolong besok diajarin. Mana satu. Enggak ini berarti kan sudah ATM semua ya, tinggal pas ATM. Wah. Yang terakhir Pak, ya, kiat-kiat yang bisa dibagikan kepada teman-teman, maksudnya kiat sukses dalam berusaha, melakukan usaha. Ya, jadi gini, kalau saya prinsip satu, yakin dulu. Yakin. Sebab keyakinan itu bagi saya mengalahkan segalanya, karena Tuhan itu suka orang yang berarti yakin kaitannya dengan Tuhan ya, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang tidak berada berarti. Yakin, oke, yakin. Yang kedua? Ya kalau yang kedua tekun lah. Kita kalau yakin disertai dengan usaha yang tekun, intinya itu saya. Kalau kita kita usaha tekun tapi mang tidak yakin, ya beda hasilnya. Berarti intinya ya ada lagi yang ketiga? Cukup itu saya. Cukup. Oh berarti yakin dan tekun. Terus kaitannya modal? Kalau modal karena yakin mau yang kupani golek utangan kan gitu ya. Betul. Karena harus yakin sih kan gitu. Tetek kan itu ya yakin dan tekun. Yakinnya itu yakin golek utangan, tekunnya tekun nyaur utangan kan gitu toh, berarti yakin dan tekun. Beda kelas, Bos. Masuk. Pak Siddiq, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Semoga informasi ini bisa dapat memberikan motivasi kepada pegiat burung yang tidak bisa merawat burung jadi bisa merawat burung, yang sudah bisa merawat burung ya ditambah burungnya kan gitu. Betul. Buat wanita boleh itu? Buat ada nggak ya, ini ada pertanyaan dari pemirsa lagi ini, maksudnya yang suka burung ada nggak wanita, maksudnya dari banyak ya, maksudnya yang ikut kejuaraan lomba juga banyak. Juri wanita ada, juri wanita ada. Berarti ya nggak cuma katanya merawat burung itu nggak hanya laki-laki, wanita juga ada. Oke, saya kira cukup. Pemirsa terima kasih. Pantau terus channel Edi Selalu di Hati, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Di kolom komentar bisa juga ada permintaan mau request tentang apa, tentang informasi apa. Insya Allah tim kami akan siap mencari dan memuaskan pemirsa. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Ikan hiu mutah-mutah, matur teng yu muah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.